Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Fianuti dari kelas A di Bahasa Inggris dengan NIM P0121006 akan mempresentasikan jawaban soal UTS dari mata kuliah English to Translation. Soal yang pertama, jenis-jenis penerjemahan, jenis-jenis makna dan contoh, jenis-jenis padanan dan contoh. Sebelumnya, makna penerjemahan adalah secara etimologis makna terjemahan berasal dari turunan kata tarjemah dalam bahasa Arab yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris disebut sebagai translation. Kata translation sendiri secara harfiah mengandung 3 makna, yaitu translation mengacu pada tulisan yang telah diterjemahkan ke bahasa yang berbeda, translation mengacu pada kegiatan menerjemahkan tulisan, dan yang terakhir translation mengacu pada pengungkapan suatu hal dengan cara yang berbeda atau menurut Jacobson disebut intralingual translation. Selanjutnya, jenis-jenis penerjemahan. Ada 3 jenis penerjemahan. Yang pertama, ada 3 aspek. Yang pertama, aspek bahasa yang terlibat. Yang kedua, aspek tujuan penerjemahan. Yang ketiga, metode penerjemahan. Dari aspek bahasa yang terlibat, Roman Jacobson, pakar penerjemah dari Cekoslovakia, membagi ragam terjemahan menjadi 3, yaitu intralingual translation, interlingual, dan intersemiotic translation, di mana intralingual translation adalah penafsiran atas tanda-tanda verbal dengan bantuan tanda-tanda lain dari bahasa yang sama. Dan interlingual adalah penafsiran tanda-tanda verbal dengan bantuan beberapa bahasa lain. Sedangkan intersemiotic translation adalah penerjemahan sistem tanda-tanda verbal dengan bantuan sistem tanda-tanda non-verbal. Aspek tujuan penerjemahan. Menurut Breslin, berdasarkan rumusan Cassagrande, penerjemahan bisa dibagi menjadi 4 macam, yaitu pragmatis, estetis puitis, etnografis, dan linguistik. Penerjemahan pragmatis adalah penerjemahan yang menekankan pada ketepatan, terutama untuk dokumen teknik. Sedangkan estetis puitis, penerjemahan yang mengutamakan emosi, perasaan, serta dampak estetika seperti dalam penerjemahan puisi. Penerjemahan etnografis, yakni penerjemahan yang mengutamakan penyajian konteks budaya, bahasa sumber ke dalam konteks budaya bahasa sasaran. Penerjemahan linguistik, yakni penerjemahan yang mengutamakan ekvivaliansi kebahasaan dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Selanjutnya masuk ke metode penerjemahan. Metode penerjemahan ada 8 metode. Yang pertama, penerjemahan kata demi kata. Yang kedua, penerjemahan harfiah, penerjemahan seya, penerjemahan semantik, penerjemahan adaptasi, penerjemahan bebas, penerjemahan idiomatis, dan penerjemahan komunikatif. Penerjemahan kata demi kata dalam metode penerjemahan ini jenisnya biasanya kata-kata bahasa sumber langsung didekatkan di bawah versi teks bahasa sasaran. Sedangkan penerjemahan harfiah, konteksi gramatikalnya dicarikan padanan yang terdekat dalam bahasa sasaran. Penerjemahan seya, berupaya memproduksi makna kontekstual dari bahasa sumber dengan masih dibatasi oleh struktur-struktur gramatikalnya. Penerjemahan semantis, perbedaan antara semantis dan seya adalah penerjemahan semantis selain berkompromi pada tataran makna, bila diperlukan, memperhatikan nilai perbedaan penerjemahan semantis dan penerjemahan seya adalah bahwa penerjemahan semantis selain berkompromi pada tataran makna,
Selain berkompromi pada tataran makna, selain memperhatikan nilai estetika dan kewajaran dari bahasa sumber, ia juga berkompromi pada tataran makna bila diperlukan. Penerjemahan adaptasi merupakan metode penerjemahan yang paling bebas dan paling dekat dengan bahasa sasaran. Metode penerjemahan bebas ini mengutamakan isi dan mengorbankan bentuknya. Penerjemahan idiomatis ini bertujuan memproduksi amanat dalam teks bahasa sumber, tetapi cenderung mendistorsi nuansa makna karena menggunakan kolokvialisme dan idiom yang tidak terdapat dalam teks bahasa sumber. Dan yang terakhir, penerjemahan komunikatif. Metode penerjemahan ini mengupayakan reproduksi makna kontekstual bahasa sumber sedemikian rupa sehingga baik aspek bahasaan maupun aspek isi langsung dapat diterima dan dipahami oleh pembaca teks bahasa sasaran. Masuk ke jenis-jenis makna. Yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya. Dengan kata lain, makna yang diambil sesuai dari kamus yang terkait. Contohnya, plan. Plan adalah pesawat, book adalah buku, star adalah bintang. Contoh makna leksikal selanjutnya adalah kata kepalanya hancur terkena pecahan granat. Dikatakan benar karena kepala yang dimaksud adalah kepala dari bagian tubuh. Lanjut ke Hafiz diangkat menjadi kepala sekolah. Di sini dikatakan salah karena Hafiz diangkat menjadi kepala sekolah. Kepala yang dimaksud bukanlah kepala dari bagian tubuh atau tidak sesuai dengan bahasa yang ada dalam kamus. Selanjutnya, makna plan yang dimaksud adalah makna pesawat terbang atau alat transportasi. Jenis-jenis makna yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul setelah sebuah kata dan berubah menjadi sebuah kalimat. Contohnya, shining stars in the sky. Artinya bintang yang bersinar di langit. Dan the child is a star to their parents. Anak itu adalah bintang bagi kedua orang tuanya. Makna selanjutnya adalah makna situasional atau kontekstual. Makna situasional atau kontekstual adalah makna sebuah kalimat yang mengikuti situasi atau konteks kalimat. Contohnya, bunga-bunga di taman itu cantik. Atau gadis itu disebut bunga desa. Selanjutnya, makna tekstual. Makna tekstual adalah makna yang berkaitan dengan makna teks. Terkadang satu kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda. Contoh, mouse. Biasanya diartikan tikus. Namun, mouse di perangkat komputer adalah sebagai pengarah kursor. Selanjutnya, makna sosial-kultural. Makna sosial-kultural adalah makna kata atau kalimat yang masih memiliki kaitan dengan istilah-istilah dalam kebudayaan. Contoh, tidak siten, mitoni, selamatan, kebun. Biasanya makna sosial-kultural tidak dapat ditranslatekan atau diterjemahkan ke bahasa sasaran. Selanjutnya, makna implisit. Makna implisit adalah makna yang biasanya tersembunyi di balik intonasi, gaya bicara, dan gramatikal berbicara. Contohnya, intonasi cuek, intonasi marah, intonasi malas, dan bersemangat. Atau bisa dikatakan juga sesuai dengan mood pembicara atau lawan bicara. Selanjutnya, jenis-jenis padanan. Padanan tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu padanan penerjemahan, padanan formal, dan padanan dinamis. Padanan penerjemahan. Menurut Cahaya
Macali 2000 melihat bahwa kesepadanan bukanlah bentuk lain dari kesamaan. Dengan kata lain, walau dua teks berbeda bahasa, tapi isinya dapat dibuat sama. Selanjutnya, padanan formal. Padanan formal adalah padanan yang menghasilkan terjemahan secara harfiah. Dan padanan dinamis adalah padanan yang direproduksi ini. Padanan yang direproduksi ini adalah padanan yang alami, yang memiliki pesan yang sama, atau paling dekat di dalam bahasa sasaran. Contoh jenis-jenis padanan yang pertama adalah padanan dinamis. Sebagai contoh, ikan itu terlihat lezat. Dengan kata lain, dapat diartikan menjadi tolong ambilkan ikan itu. Yang selanjutnya adalah padanan penerjemahan. Di sini, contohnya adalah orang berbicara satu sama lain dengan topik berbeda, namun paham satu sama lain. Padanan formal dengan contoh ikan itu enak dimakan atau enak makan itu. Atau biasanya padanan formal adalah dari bahasa sumber menjadi bahasa sasaran itu tetap sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam PPT dan ucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.